Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bertemu lagi kita pada mata kuliah akuntansi Bank Islam pertemuan ke-13. Ya, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah. Nah, untuk yang pertama adalah kita akan membahas tentang akuntansi untuk zakat. Nah, kita lihat ya, akuntansi untuk zakat. Ya, penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jadi begitu kas atau aset lainnya itu diterima untuk zakat, baru dicatat. Jika diterima dalam bentuk kas, ya diakui sebesar jumlah diterima. Tapi jika dalam bentuk non kas, sebesar nilai wajarnya. Jadi istilahnya kalau misalnya dia terima kas 100 juta rupiah atau 10 juta rupiah, ya berarti yang dicatat adalah sebesar 10 juta rupiah itu. Nah, kalau dalam bentuk aset non kas, misalnya barang atau tanah, ya atau tanah misalnya dan sebagainya, beras misalnya, ya dan sebagainya, beras anggaplah zakat beras gitu ya. Nah, dicatat berapa nilai beras itu. Kalau berasnya 2,5 kilo, ya beras 2,5 kilo itu harganya berapa gitu. Nah, berarti sebesar nilai wajarnya atau nilai pasarnya itu berapa. Nah, itu kalau kasnya dalam bentuk zakatnya dalam bentuk kas atau dalam bentuk non kas. Nah, bagaimana jurnalnya? Nah, tentu kalau seandainya amil zakatnya menerima dalam bentuk kas, ya otomatis kas amil itu bertambah. Nah, kas dalam bentuk dana zakat, ya. Nah, kasnya bertambah di debit karena kas aset. Nah, kas bertambah di debit dalam bentuk dana uang tunai sebesar ya berapa nilainya. Kalau 10 juta 10 juta, kalau 50 juta berarti 50 juta. Nah, kalau non aset berarti aset non kasnya bertambah ya. Apa bentuk aset non kasnya gitu kan? Yang dizakatkan. Nah, aset non kas kan barang. Nah, barang itu kan aset kalau bertambah di debit. Jadi kalau kas dalam bentuk kas berarti kasnya bertambah di debit sebesar nilainya berapa. Kalau bentuk non kas berarti asetnya, apa nama asetnya? Nah, itu kan di debit juga kalau bertambah karena dia ya harta gitu. Nilainya sebesar nilai wajar ya, harga barangnya berapa gitu maksudnya. Itu di debit. Nah, tentu di kreditnya berapa? Dana zakat. Nah, kenapa dana zakat dikredit? Karena dana zakat ini kan kewajiban. Jadi ini diterima dalam bentuk kas dan ini diterima dalam bentuk non kas di debit. Nah, tapi suatu saat nilai ini ya harus diberikan kepada yang berhak menerima zakat. Nah, makanya dana zakat ini dikredit karena kewajiban. Kewajiban kalau bertambah kan dikredit. Jadi harta bertambah di debit dalam bentuk kas dana zakat, dan harta juga bertambah dalam bentuk aset non kas di debit juga. Ya. Nah, tapi dikreditnya adalah dana zakat atau kewajiban. Ya, kewajiban bertambah dalam bentuk dana zakat dikredit. Ya, karena ini nanti akan diberikan kepada yang berhak menerima zakat, makanya dikredit. Kredit bertambah, kewajiban bertambah dalam bentuk dana zakat dikredit sebesar nilainya berapa. Selanjutnya, tadi kalau zakat diakui sebagai kalau menerima zakat dalam bentuk uang kas atau dalam bentuk non kas.
Selanjutnya zakat yang diterima diakui sebagai dana amil, ya, untuk amil maksudnya bagian amil, nah untuk dan non amil. Jadi istilahnya amil kan adalah salah satu yang berhak menerima zakat. Jadi dari zakat itu amil ada bagiannya gitu istilahnya. Jadi ada yang berhak menerima zakat kan ada banyak ya, ada beberapa gitu, ada fakir, miskin. Nah, salah satunya adalah amil. Nah, jadi amil juga berhak menerima zakat. Nah, jadi zakat yang diterima ya sebagai dana amil. Nah, jadi catatannya bagaimana? Nah, tadi misalnya dana zakatnya di debit, ya, di debit berarti dana zakat di debit. Kenapa di debit? Ya karena tadi kan kewajibannya bertambah kan di kredit seperti yang di atas. Kewajiban dalam bentuk dana zakat karena kewajiban menyerahkan dana di kredit kan bertambah di sini. Kewajibannya bertambah. Nah, begitu dana zakat itu sudah diserahkan kepada amil, otomatis kewajibannya kan berkurang. Kan gitu istilahnya. Dana zakat itu sudah diserahkan kepada amil karena sebagian ya, karena amil kan berhak menerima zakat juga, menerima dana zakat juga. Karena sudah diserahkan kepada amil, otomatis dana zakatnya kan berkurang. Nah, kalau tadi bertambah di debit, otomatis kalau tadi bertambah di debit, otomatis kalau berkurang kan kalau tadi bertambah di kredit, otomatis kalau berkurang kan di debit jadinya. Karena sudah diberikan kepada amil, hak amilnya gitu ya. Sebesar nilainya berapa gitu. Nah, selanjutnya di kreditnya dana zakat amil ya di nilainya berapa, dan dana zakat non amil nilainya berapa. Nah, selanjutnya jika muzaki ya menentukan mustahik ya, jadi muzaki ini adalah yang berzakat, mustahik ini yang menerima zakat, yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat non amil ya. Nah, jadi jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujroh ya atau upah ya, maka diakui sebagai penambah dana amil. Jadi kalau seandainya nih muzakinya menentukan siapa mustahiknya ya, yang harus menerima zakat, tapi muzakinya menyalurkannya melalui amil ya. Nah, atas jasa amil ini kan diberi jasa dia ya, jadi amil menyalurkannya kepada mustahiknya. Nah, karena amil sudah menyalurkannya dan dia diberi ujroh atau fee atau upah jasa gitu ya. Dicatatnya bagaimana? Ya berarti kas amilnya bertambah di debit. Nah, dana zakat non amilnya berkurang gitu ya. Jadi kasnya bertambah di debit dan dana zakat non amilnya berkurang di kredit ya. Selanjutnya penurunan nilai aset zakat diakui sebagai ya, pengurangan dana zakat jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Jadi misalnya aset zakatnya berkurang ya, tapi bukan karena kelalaian amil ya, jadi dicatat sebagai pengurangan dana zakat. Jadi kalau pengurangan dana zakat ya, otomatis dana zakat berkurang di debit tapi dana zakat non amilnya, nah, dan aset non kasnya di kredit karena aset kan kalau berkurang di kredit. Nah, jadi dana zakat berkurang di debit. Nah, aset non kasnya berkurang di kredit. Sebesar nilainya berapa? Yang B, kerugian dan pengurangan dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Jadi nilai aset zakat ini berkurang karena kelalaian amil. Nah, yang dicatat adalah dana zakat amilnya berkurang berarti. Ya, dana zakat amilnya berkurang. Ya, karena
yang klien ambilnya. Nah, aset non kasnya juga berkurang di kredit. Nah, sebesar nilainya berapa? Selanjutnya, zakat yang disalurkan kepada mustahik ya diakui sebagai pengurangan dana zakat. Jadi zakat itu sudah dikumpulkan oleh amil, diserahkan kepada mustahiknya. Nah, otomatis dana zakatnya kan sudah berkurang ya, karena sudah diserahkan kepada mustahik. Nah, jadi kalau A jumlah yang diserahkan jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas, jadi jumlah yang diserahkan itu dalam bentuk kas. Jadi di debitnya dana zakatnya berkurang ya, yang selain amil ya, dana zakat selain amil sudah berkurang, ya mustahik kan bukan hanya amil. Jadi dana zakat selain amil berkurang di debit sebesar nilai yang diserahkan berapa. Nah, yang diserahkan dalam bentuk apa? Kas. Jadi kasnya juga berkurang ya, sebesar nilainya berapa. Kalau 10 juta berarti 10 juta. Jadi dana zakat berkurang non amil ya, non amil berarti bukan untuk amil, selain amil berapa. Dan kasnya juga berkurang sebesar nilainya berapa. Jadi kas dana zakatnya berkurang gitu ya, karena sudah diserahkan kepada mustahik dana zakatnya. Itu kalau A. Kalau B, jumlah tercatat jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset non kas. Jadi zakatnya dalam bentuk aset non kas. Nah, jadi dana zakatnya non amil juga berkurang sebesar berapa nilai aset non kasnya itu. Nah, di kredit aset non kasnya berkurang sebesar berapa nilainya gitu. Jadi dana zakat berkurang nilainya berapa, dan aset non kasnya juga berkurang di kredit nilainya berapa. Nah, selanjutnya jurnal untuk infak dan sedekah ya. Penerima infak sedekah diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana infak dan sedekah. Di infak sedekah ini diakui saat sudah menerima kas, kalau infaknya dalam bentuk kas, atau saat sudah menerima asetnya, kalau infaknya dan sedekahnya dalam bentuk aset lain, bukan kas. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah diterimanya. Jadi kalau diterima kasnya 5 juta, berarti diakui, dicatat 5 juta. Tapi kalau dalam bentuk non kas, berarti nilai non kasnya itu berapa. Kalau barang, berapa nilai barangnya. Nah, itulah yang dicatat. Untuk penerimaan aset non kas dapat dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Ya, aset itu kan ada aset lancar dan aset tidak lancar. Yang dimaksud dengan aset lancar adalah aset yang segera disalurkan. Jadi, jika barang itu bisa segera disalurkan disebut dengan aset lancar. Dan dapat berupa barang sekali pakai atau barang yang memiliki manfaat jangka panjang. Nah, jadi jurnalnya bagaimana? Ya, saat menerima infak dan sedekah dalam bentuk kas, ya berarti kan kasnya bertambah. Nah, kasnya bertambah di debit karena kas aset. Nah, kas dalam bentuk dana infak dan sedekah. Nah, nilainya berapa sedekahnya? Di debit, kalau bentuk dalam aset non kas, berarti aset non kas di debit. Nah, jadi infak dalam bentuk aset non kas di debit. Karena kas ini aset non kas seperti barang-barang itu juga aset. Jadi kalau sama-sama bertambah kan di debit. Nilainya berapa? Nilai barangnya gitu. Itu kalau yang lancar. Ya kalau tidak lancar berarti di debit juga aset non kas tidak lancar. Nilai barangnya berapa gitu di debit. Jadi ini kas ini aset non kas seperti barang-barang lancar itu aset juga. Aset non kas barang-barang tidak lancar itu juga aset juga. Jadi setiap aset bertambah kan di debit. Nah, sebesar nilai barangnya itu berapa? Nah, selanjutnya di kreditnya dana infaknya. Ya, berarti dana infaknya kan berkurang. Ya. Karena kan sudah diserahkan. Dana infaknya bertambah, istilahnya gitu. Dana infak bertambah. Kasnya bertambah, asetnya bertambah di debit, dan pada saat itu dana infak pun juga bertambah di kredit. Nah, kenapa dana infak bertambah di kredit ini? Karena dana infak seperti yang saya jelaskan, dana infak dan sedekah ini tadi kan kewajiban. Kalau kewajiban bertambah kan di kredit.
Kewajiban apa? Karena dana infak sedekah ini kan harus disalurkan, bukan untuk dikonsumsi pribadi, harus disalurkan. Jadi kasnya bertambah, hartanya bertambah, harta infak sedekahnya di debit bertambah, dan kewajibannya juga bertambah di kredit. Nah, nama kewajibannya dana infak dan sedekah di kredit. Dan selanjutnya, infak yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil. Jadi kalau diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil. Jadi saat menerima infak dan sedekah, ya tentu dana infak sedekah di debit. Ya. Artinya apa? Ini kalau diakui sebagai dana amil. Jadi saat amil sudah menerima dana, nah, jadi diakui sebagai dana amil. Nah, jadi dana infak sedekahnya berkurang, ya, karena kan diakui sebagai dana amil atau diberikan kepada dana amil. Di debit, nah dana infak sedekahnya yang untuk amil bertambah di kredit, dan dana infak sedekah untuk non amil juga bertambah di kredit. Ya, karena ini adalah kewajiban. Kewajiban kan kalau bertambah di kredit. Nah, aset tidak lancar diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola, dinilai sebesar nilai wajar. Jadi aset tidak lancar itu dinilai sebesar berapa nilai barangnya gitu. Saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak dan sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurangan dana infak sedekah. Jadi aset itu kan bisa menyusut. Jadi kalau misalnya zakatnya itu dalam bentuk bukan kas, nah tentu kan barang namanya. Kalau barang kan nilainya menyusut. Nah, mencatat penyusutan adalah ya dana infak sedekahnya untuk non amil berkurang karena kan menyusut. Nah, berkurang kan di debit. Dan akumulasi penyusutannya bertambah di kredit. Akumulasi penyusutan kalau bertambah kan di kredit. Jadi dana infak sedekah dalam bentuk barang berkurang di debit karena kan nyusut. Nilainya yang berkurang, bukan barangnya, tapi nilainya berkurang di debit. Dan akumulasi penyusutannya bertambah karena kan menyusut, berarti bertambah di kredit sebesar penyusutannya berapa. Selanjutnya, penurunan nilai aset infak dan sedekah diakui sebagai ya, pengurangan dana infak sedekah jika terjadi tidak disebabkan oleh klien amil, ya sama. Jadi kalau nilai asetnya itu berkurang tapi bukan karena klien amil, ya tentu dana infak sedekahnya berkurang di debit sebesar penyusutannya berapa, penurunan nilainya berapa, dan aset non kasnya kan berkurang juga di kredit. Nah, sebesar nilai penurunannya itu berapa. Nah, kalau kerugian pengurangan dana amil jika disebabkan klien amil. Nah, ini kalau kerugiannya karena klien amil. Otomatis yang dikurangkan adalah dana amil, ya. Dana amil berkurang karena amil yang lalai, tentu dikurangkan dana amilnya. Nah, berapa nilai kerugiannya, angkanya. Dan nilai asetnya kan berkurang karena kan kerugian. Berapa nilai asetnya? Ya, tergantung nanti perhitungannya berapa. Nah, di kredit, kalau aset berkurang kan di kredit. Nah, selanjutnya, dana infak sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapat hasil yang optimal. Jadi hasil dana infak ini ya dikelola. Ya, jadi jurnalnya kasnya dalam kas kalau dapat uang kas, piutang kalau belum dapat uang kas, tapi akan diterima kemudian. Jadi di debit, ya. Jadi di debit bertambah berapa nilai infak sedekahnya. Nah, dana infak sedekah di kredit. Nah, sebesar berapa nilai infak sedekahnya? Di kredit karena ini kewajiban, ya, karena
dia terima uang kas, misalnya infaknya dalam bentuk kas. Nah, kas ini kan harus digunakan atau disalurkan kepada yang berhak menerima sedekah ini. Nah, makanya dana infaknya dikredit karena kewajibannya harus menyalurkan infak sedekah ini. Nah, makanya kasnya bertambah di debit berapa nilainya, dan dana infaknya juga bertambah. Nah, dana infak ini kewajiban. Nah, kewajibannya juga bertambah dalam bentuk dana infak di kredit sebesar nilainya berapa. Selanjutnya, penyaluran infak sedekah diakui sebagai pengurangan dana infak sedekah, ya. Nah, kalau infaknya sudah diserahkan dalam bentuk kas, ya otomatis dana infaknya kan berkurang, karena kan sudah diserahkan. Nah, dalam bentuk berapa infaknya yang sudah diserahkan kepada yang berhak menerima infak. Tadi kan dalam bentuk kas katanya, ya otomatis dana infaknya berkurang dalam bentuk berapa yang diserahkan, dan kasnya kan berkurang. Nah, dana infak berkurang di debit, kas berkurang di kredit. Nah, berapa nilai yang diserahkan? Itu kalau dalam bentuk kas. Jika nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset non kas. Nah, ini kalau non kas. Kalau tadi kas, ini non kas. Sama, dana infaknya berkurang di debit sebesar berapa nilai barangnya, dan nama barangnya apa, atau cukup ditulis aset non kas berkurang. Jadi dana infaknya dalam bentuk aset non kas berkurang di debit sebesar nilai barangnya berapa, dan aset non kasnya berkurang di kredit, ya, atau nama barangnya ya berkurang di kredit sebesar harga barangnya berapa. Nah, selanjutnya penyaluran infak sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak sedekah sepanjang amil tidak menerima kembali aset infak sedekah yang disalurkan tersebut. Ya, berarti sama, penyaluran sedekah kepada amil. Berarti intinya sedekahnya sudah disalurkan kepada amil lain. Ya sama, berarti dana infaknya berkurang di debit, tapi dalam bentuk kas, berarti kasnya juga berkurang di kredit. Jadi dana infaknya berkurang di debit, kasnya berkurang di kredit. Kalau dana yang disalurkan itu adalah dalam bentuk kas. Selanjutnya, penyaluran infak sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak atau sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak sedekah. Jadi ini dalam bentuk dana bergulir. Karena disebut dana bergulir, ya dicatat sebagai piutang. Nah, kalau piutang bertambah kan di debit sebesar dananya berapa. Nah, yang sudah disalurkan dalam bentuk kas. Nah, ya, jadi kasnya berkurang juga dalam bentuk piutangnya bertambah di debit berapa nilai infaknya, dan kasnya berkurang di kredit berapa nilai infaknya. Ya. Ya, demikian pemaparan kita kali ini tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Nah, pertemuan kali ini adalah pertemuan ke-13, ya, atau pertemuan terakhir dalam semester ini. Ya, silakan jika ada yang ingin ditanyakan tentang materi akuntansi dana zakat, infak, dan sedekah ini, ya silakan bisa di-chat di grup kelas, ya, nanti saya akan menjawabnya juga di grup kelas. Ya, demikian akhir mata kuliah kita pada pertemuan ke-13 ini dengan materi akuntansi dana zakat, infak, dan sedekah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.